Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Spiritual Life untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 30. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Matius 5 ayat 17 sampai 30. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Saudara, di ayat 17 Yesus sudah menyatakan dengan jelas tujuan kedatangannya ke dunia, yaitu bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ia menegaskan pula bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Itu terdapat dalam ayat 18, dan itu artinya bahwa perjanjian lama menyatakan kehendak Allah yang tidak berubah bagi umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang melalaikan atau melanggar satu perintah saja dari firman itu, ia telah melanggar seluruh firman Tuhan. Ia bukan anggota kerajaan surga. Terdapat dalam ayat yang ke-19. Dan yang menarik adalah Yesus memakai contoh-contoh kehidupan keagamaan dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati. Kenapa? Karena mereka bukan pelaku firman Tuhan. Itu terdapat dalam ayat 20, di sana dikatakan oleh Yesus sendiri. Mungkin kita saat ini bertanya, bagaimana mungkin orang-orang yang dalam kesehariannya, dalam kehidupannya sepenuhnya mereka bergaul dengan firman Tuhan, tetapi di mata Yesus bukanlah pelaku firman. Dan jawabannya adalah karena ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih yang tulus kepada Allah dan kepada sesama. Oleh sebab itu, Yesus menasehatkan para muridnya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus ingin para muridnya melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulia dari hatinya, bukan hanya secara lahiriah. Dan saudara,
Menjadi orang Kristen yang taat melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang baik. Tetapi jika tindakan ini hanyalah sebuah tindakan lahiriah saja dan tidak didasarkan kepada kasih kepada Allah dan kepada sesama, maka semua itu adalah sia-sia. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah di antara kita yang selama ini melakukan kegiatan keagamaan sebagai rutinitas saja dan bukan aktivitas rohani yang tulus? Jika ada, marilah kita berdoa, meminta Allah mengubah sikap hati kita sehingga mampu menghayati kehendak-Nya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kehidupan yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kami lalui pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan juga yang telah datang kepada setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Bapak, kami meminta Roh Kudus membantu kami untuk memeriksa setiap batin kami, setiap hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih menggunakan ibadah, dan waktu-waktu ibadah itu kami hanya gunakan untuk kegiatan lahiriah kami saja Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada makna sama sekali Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan ubahlah hati kami sehingga ketika kami melakukan ibadah-ibadah dalam kehidupan kami, biarlah kami melakukan semua itu karena ada kasih yang kami tunjukkan kepada Engkau Tuhan dan terlebih kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.